melakukan langkah mitigasi sehingga kejadian serupa tak lagi terjadi. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya. Kobaran api nampak membesar dan membakar sebuah gudang mebel di Jalan Haji Sarmah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya bakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian dalam gudang. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik saat ditinggal pemiliknya menunaikan ibadah sholat Jumat. Bahkan dalam peristiwa ini uang tabungan sang pemilik senilai 40 juta rupiah pun ikut hangus terbakar. Iya, uang celengan, Pak. Habis ludes kebakar? Habis masih ada, dikit-dikit ada yang hangus dibakar, ada kali 40 jutaan. 40 jutaan? Habis tinggal ini ada yang... 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Namun sulitnya sumber mata air membuat proses pemadaman terkendala. Pemadaman api udah sekitar setengah jam, berhubungan ini titik airnya jauh, jadi kami menunggu titik air dulu, Pak. Api pada akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran gudang pembuatan mebel di Tangerang Selatan, Banten tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Dan pemirsa, anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara parade senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Meski diguyur hujan, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh anggota kabinet mengikuti rangkaian upacara dengan kompak dan khidmat. Saya Diandra Mukni, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, sebuah minibus menabrak truk Fuso yang tengah terparkir di badan jalan di kawasan Jalan Lintas Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 3 orang tewas dan 5 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur, tepatnya di Desa Cahyo Randu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Kecelakaan yang terjadi antara minibus bermuatan 8 orang menabrak truk Fuso yang tengah terparkir di badan jalan. Beginilah aksi perkelahian 2 orang siswa SMPN 1 Lewi Goong, Garut yang videonya viral menyebar luas di media sosial. Mirisnya 2 orang siswa yang berkelahi disaksikan puluhan siswa lainnya di sebuah lapang di belakang sekolah. Pasca kejadian, pihak sekolah membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya langsung memanggil para siswa yang berada di dalam video tersebut. Pihaknya mengatakan peristiwa tersebut murni kenakalan remaja. Alhamdulillah udah beres. Di anak-anak begini Pak, ceritanya iseng. Jadi kenakalan remaja lah Pak. Nah, yang punya masalah dengan A, yang kejadian dengan C gitu Pak.
Jadi nggak dengan yang air kejadiannya. Kondisi anak alhamdulillah Pak pada sehat. Kejadian hari Rabu, saya hari Kamis ongok ke rumahnya, alhamdulillah sehat. Siswa yang terlibat perkelahian itu kini mendapatkan sanksi disiplin dan sekolah. Kedua belah pihak sudah berdamai dan menandatangani perjanjian tidak akan mengulangi kejadian serupa. Dari Garut, Iis Solihin, iNews melaporkan. Wih, yang viral. Kelima tersangka oknum Dinkes Gadungan ini hanya bisa tertunduk malu usai diringkus petugas gabungan dari tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon dan unit Reskrim Polsek Debang. Kelimanya diringkus di dua lokasi berbeda setelah sepekan buron usai menggasak emas milik lansia di Desa Pelayangan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit minibus yang digunakan saat melancarkan aksinya. Petugas juga menyita uang jutaan rupiah, sisa hasil penjualan emas yang dicuri dari rumah nenek Murni. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya menggasak emas milik lansia di Cirebon dan melakukan perbuatan serupa di 7 lokasi berbeda di Pantura Indramayu hingga Brebes dan Semarang, Jawa Tengah. Setiap kali beraksi, pelaku menyasar lansia yang mengenakan emas dengan mengaku dari Dinas Kesehatan dan berpura-pura menawarkan terapi. Dari 5 pelaku masing-masing berbagi peran mulai dari memijat, mengalihkan perhatian hingga eksekutor. Kalau untuk target sementara berdasarkan keterangan dari para pelaku rata-rata lansia. Aksinya lintas provinsi ya? Totalnya berapa TKP? Ya, dari keterangan para pelaku mereka beraksi kurang lebih 8 TKP lintas provinsi. Selama kurun waktu berapa lama itu, Mas? Dari tahun 2023 sampai 2024. Saat ini kelima pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya, aksi pencurian dengan modus mengaku Dinas Kesehatan terekam CCTV dan viral di media sosial, menimpa seorang nenek hingga emas seberat 37 gram raib digondol kawanan pelaku. Dari Cirebon, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Inilah rekaman video saat petugas mengejar para pelaku pencurian sepeda motor di jembatan Jalan Gandaria 1, Tirtajaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Pelaku melompat ke aliran kali saat dikejar petugas. Tak tinggal diam, guna menghentikan pelarian pelaku tersebut, petugas pun melepaskan tembakan peringatan hingga mengundang perhatian warga sekitar. Menurut seorang warga, ada 2 orang pelaku yang dikejar oleh pihak kepolisian dari arah Bogor. Namun satu pelaku melompat dari jembatan ke aliran kali untuk kabur. Sementara satu pelaku lainnya sedang membeli rokok di warung sekitar lokasi dan berhasil melarikan diri. Dengarnya ibu dari arah Bogor gitu? Iya, orang Bogor sih emang orangnya mah. Oh, 2 orang? 2, yang satu lagi belanja. Kok itu beli rokok, maksudnya di warung kan ada warung di situ. Dia beli rokok, yang satu mah langsung dibuka, yang satu ditarik aja tuh ada kan kalau om lihat waktu itu. Iya. Sempat ada apa suara tembakan ya, Bu? Nah, tarikan tembakannya 3 kali dah. 3 kali. Diduga para pelaku sudah diintai petugas saat hendak melakukan transaksi penjualan sepeda motor hasil curian. Tak butuh waktu lama, petugas pun berhasil meringkus satu pelaku yang bersembunyi di parit aliran kali tersebut. Sementara satu pelaku lainnya masih diburu petugas. Dari Depok, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera CCTV, tampak seorang pelaku yang bertugas sebagai eksekutor sempat berpura-pura buang air kecil sebelum melancarkan aksinya. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor tampak sudah mengetahui kondisi wilayah tersebut relatif sepi. Usai situasi dinilai aman dari warga sekitar, pelaku terlihat dengan jelas memanjat dinding rumah korban untuk menggasak motor yang terparkir di garasi. Selain memanjat dinding rumah,
pelaku merusak 3 gembok yang diduga menggunakan cairan kimia. Pelaku berhasil mencuri 1 unit sepeda motor dalam kurun waktu 5 menit. Korban baru mengetahui motornya hilang setelah diberitahu oleh tetangganya yang melihat pagar rumah korban dalam kondisi terbuka. Lihat, terus nanya, ini posisi pintu udah kebuka. Oh iya, ternyata motor udah nggak ada ternyata. Itu, ini motor udah nggak ada, di gemboknya ada posisinya ada di bawah 2 udah rusak. Ini posisi pintu sebelumnya gemboknya 2 ngangkut ya, ada double. Terus motor juga digembok juga, cakramnya 2. Ini motor juga ada 2 digembok juga, dan ini 2 nggak diapa-apain, yang diambil yang motor Beat. Aksi curanmor tersebut viral di media sosial dan polisi sudah mendatangi rumah korban untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kini kasusnya telah ditangani pihak kepolisian Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang perempuan paruh baya berusia 57 tahun mengaku diruda paksa tetangganya sendiri yang merupakan pria pengangguran berusia 30 tahun. Peristiwa memilukan ini terjadi di rumah korban di Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Perbuatan bejat tersebut dilakukan pelaku saat korban sedang sendiri. Pelaku masuk dengan mencongkel jendela, lalu membekap korban dengan kain serta mengancam dengan pisau dapur agar korban mengikuti pelaku. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku pun langsung kabur meninggalkan korban. Usai kejadian, korban mendatangi rumah RT untuk mengadukan kejadian tersebut. Sama anaknya udah ngoceh-ngoceh. Nah, udah ngoceh-ngoceh kenapa? Karena saya nggak bisa ngomong apa-apa mas, karena mamanya masih menutupin bahwa tidak dilecehkan. Saya tidak tahu dong permasalahan itu, gitu kan? Sudah akhirnya rame, anaknya korban ini ngamuk. Saya bilang diam dulu itu, kita ini memperjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Ketua RT